Halo, Sobat Watermelon. Episode kali ini, kita akan kembali melihat rumah unik yang ada di Jepang. Rumah dengan desain tradisional Jepang ini, memiliki konsep yang rumit dan tidak biasa pada interior rumahnya. Rumah ini, memiliki banyak ruang yang tidak terduga dan penuh dengan kejutan. Dengan ciri khas yang elegan, minimalis, dan alami, desain rumah gaya Jepang menawarkan suasana yang tenang dan harmonis bagi penghuninya. Dari penggunaan material kayu yang hangat, hingga tata letak ruang yang fungsional, setiap elemen dalam rumah gaya Jepang diartikan dengan rasa estetika yang mendalam. Ciri khas rumah gaya Jepang adalah banyaknya elemen kayu. Hal ini dikarenakan, kayu dapat menahan gempa yang seringkali terjadi. Selain itu, rumah Jepang juga memiliki atap overstock yang lebar, bentuknya melengkung miring berguna untuk melindungi penghuni dari 4 musim. Rumah ini menghubungkan dua bangunan yang terpisah oleh jalan. Namun, terhubung pada bagian atap rumah ini. Bentuk rumahnya memang terlihat sederhana, namun fasad dari rumah ini terlihat unik. Sehingga memiliki tampilan yang berbeda. Baiklah, mari kita masuk untuk melihat bagian dalam rumah ini. Rumah ini benar-benar memiliki interior yang unik, sungguh mengejutkan. Wah, interior rumah ini sangat unik. Ini adalah ruang makan, sekaligus sebagai tempat berkumpul keluarga. Sentuhan Jepang juga masih bisa kita lihat pada desain interior rumah ini, walaupun terkesan seperti rumah masa kini. Jika dibuka, pintu ini mempunyai lebar 2,7 meter. Sedangkan tinggi atap rumah ini bisa mencapai 4,4 meter. Tembok rumah ini memiliki banyak lubang yang berbentuk persegi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami, serta sirkulasi udara yang lancar. Sehingga rumah terasa nyaman. Begitu juga pintu dan jendela rumah ini berukuran lebar. Berbeda dengan tampilan luar, dinding interior justru menampilkan dinding kayu yang segar. Walaupun begitu, rumah ini akan terasa nyaman karena banyak material kayu dalam pengaplikasiannya. Sudah biasa bagi kami, mobil akan melintasi rumah ini. Bicara tentang inspirasi sebuah tempat tinggal, erat rasanya jika membicarakan aksen material dari pembentuk bangunannya. Kayu misalnya, material yang satu ini disebut sebagai material yang tak tergantikan. Bahkan di zaman modern seperti sekarang, penggunaan material kayu banyak diadaptasi untuk memberikan nuansa modern dan mewah dalam sebuah hunian minimalis. Tidak heran, jika banyak hunian minimalis di Jepang yang memiliki sentuhan kayu di dalamnya, dan dipresentasikan secara terang-terangan agar terlihat artistik dan natural. Rumah ini berbahan kayu. Beginilah foto proses pembangunannya. Rumah ini didesain menggabungkan fasad sirkular dan tegas. Rumah minimalis dari kayu 2 lantai ini menggunakan hampir seluruh wilayah dinding dengan potongan yang presisi. Adapun furnitur yang dipakai di dalam rumah ini adalah kebanyakan furnitur yang berbahan kayu dan hampir seluruhnya berbahan sama. Meja makan di ruangan ini sejajar dengan area dapur. Hal ini untuk memudahkan komunikasi kebutuhan di meja makan. Tak hanya natural, konsep dapur dan ruang makan ini juga terlihat elegan dan alami berkat penggunaan kayu pada furnitur, dinding, hingga lantai dapur. Gunakan pencahayaan yang tepat di area dinding untuk memberikan nuansa hangat. Mengejutkan sekali. Ada ruang di sela-sela lubang kotak ini. Bagaimana mungkin anak-anak bisa di atas sana? Rumah ini terdapat beberapa lubang yang berbentuk persegi. Mari kita lihat ke atas, dengan melewati tangga tansu ini. Tangga tansu merupakan sebuah tangga sekaligus kabinet yang dapat dipindah dengan mudah.
Pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan dari para penghuninya. Ini adalah lantai 2 area tidur anak. Letaknya berada di atap rumah. Sedangkan di sebelahnya adalah tempat bermain mereka. Anak-anak sangat menyukainya. Kamar di atap tentunya terkesan suram dan gelap, oleh karena itu, pencahayaan sangat penting. Utamakan di dalam kamar ini, kita memasang jendela di pinggir. Atau kita membuat jendela dengan atap bening, hal ini juga untuk memberikan pemandangan malam yang indah. Pastikan pula, sirkulasi udara yang ada di kamar sangat baik. Di bagian atap rumah ini, lubang-lubang terisi oleh lampu penerangan. Terlihat sangat estetik. Bagi Anda yang suka mengamati benda langit, tentunya memiliki akses melihat langit di dalam kamar menjadi sangat menyenangkan. Apalagi, saat langit sedang cerah. Anda bisa bersantai di kamar, sekaligus memandangi langit yang berbintang. Ketika siang hari, pencahayaan alami langsung dari sinar matahari menembus atap kaca rumah ini. Kayu-kayu ini memiliki daya tahan yang baik ketika musim panas atau musim dingin. Atap terletak di bagian atas rumah, sehingga akan sangat mungkin area di atap rumah akan lebih panas dibandingkan area lainnya. Membuat sirkulasi udara yang baik dan menambahkan kipas angin pada kamar, dapat menambah segar dan membuat kamar kita tidak terlalu panas. Memiliki rumah kayu, tentu membuat area rumah Anda pun dipenuhi nuansa kayu. Jangan salah, memiliki kamar atap dengan bahan kayu pun dapat menjadi area yang nyaman dan menyenangkan. Hal yang paling penting dalam membangun kamar di atap rumah kayu, adalah sirkulasi udara. Jika kamar Anda memiliki sirkulasi udara yang baik, area kayu tidak akan lembab dan mencegah terjadinya pelapukan. Sehingga, material kayu menjadi lebih awet. Pada umumnya bentuk rumah Jepang memiliki atap yang lebar. Fungsinya yaitu, agar bisa secepatnya mengalirkan aliran deras air hujan dari atap rumah. Selain itu juga, atap rumah ini memiliki ukuran yang luas. Sehingga penghuni rumah bisa membuka pintu dan jendela, tanpa air hujan masuk ke dalam rumah. Selain itu ketika musim panas tiba. Dengan atap yang lebar, maka akan melindungi bagian dalam rumah agar tidak menjadi semakin panas. Dan ketika musim dingin tiba, di saat matahari akan terbit dan berada pada ketinggian yang lebih rendah. Kemungkinan pengaturan seperti ini bisa membawa sinar matahari masuk, agar ruangan tetap menjadi hangat. Udara panas di dalam rumah akan naik ke atas, kemudian keluar melalui ventilasi di atas rumah. Hal ini akan berdampak pada keawetan material kayu rumah ini. Dengan sirkulasi udara yang baik, area kayu tidak akan lembab dan mencegah terjadinya pelapukan. Ini adalah ruang belajar pada bangunan lain di rumah ini. Ini adalah kamar tidur kedua. Di ujung sini terdapat pintu yang terhubung dengan attic storage atau biasa dikenal dengan ruangan di bawah atap. Biasanya ruangan ini berukuran tidak terlalu besar dan digunakan sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang. Attic storage berada pada bagian atap depan rumah ini dengan lantai miring ke satu sisi untuk mengurangi beban plafon. Semua lantai tampak miring pada area ini. Pada perkembangan tren rumah saat ini, attic room tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang saja, melainkan untuk berbagai fungsi, seperti kamar tambahan, ruang bersantai, dan ruangan lainnya. Untuk membuat attic room yang nyaman, Anda perlu memperhatikan pencahayaan dan sirkulasi udara pada ruangan. Umumnya, area attic room dilengkapi dengan jendela agar pencahayaan ruangan lebih maksimal. Beberapa desain attic room bahkan memasang jendela besar pada area tersebut untuk memberikan kesan lega pada ruangan.
Dengan memanfaatkan plafon atap, kita membuat meja belajar di area yang lain. Dan pada bagian atap yang lain, kita membuat teras ruang terbuka yang lumayan lebar untuk bersantai. Dan terkadang di sini menjadi area jemuran. Kita bisa melihat lingkungan sekitar dari area ini. Di sini, terdapat kotak pos untuk rumah ini. Rumah ini, dari luar memang tampak tradisional. Tapi interior rumah ini memiliki kesan modern dan lebih tampak menyerupai interior rumah Skandinavian. Dengan ruang yang luas ini, tempat ini sangat cocok digunakan untuk berkumpul dan makan bersama seluruh anggota keluarga. Furnitur rumah ini, kebanyakan bisa dialihfungsikan sebagai tempat duduk, seperti pada tangga tansu ini. Demikian Sobat Watermelon, semoga rumah ini bisa menjadi inspirasi. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.